Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku. Hari ini aku akan membuat kue kacang tanah yang gampang banget. Nggak ribet ya, karena ini nggak pakai mixer dan nggak pakai oven. Kalau kalian penasaran dengan videonya, kalian bisa tonton videonya sampai dengan habis ya. Ini ada kacang tanah 250 gram. Step yang pertama, aku mau sangrai dulu ya. Nah, sebelumnya tadi aku sudah panaskan wajannya dulu ya teman-teman, sekitar 1 menitan supaya nanti itu matangnya merata. Kita aduk-aduk seperti ini sambil dimasak dengan api yang sedang aja, jangan kecil tapi sedang aja ya. Kita aduk-aduk sampai nanti itu berubah warna kacangnya. Nah, ini kacangnya udah berubah warna, udah agak hitam seperti ini, berarti tandanya udah mau matang ya sebentar lagi. Kita aduk-aduk sebentar lagi, terus kalau misalnya udah kayak gini, kita matikan kompor, terus kita angkat ya. Nah, ini kacang tanah yang sudah aku sangrai. Ini tadi aku sangrai kurang lebih 10 menit ya. Ini aku mau dinginkan dulu karena ini masih panas. Aku pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar ya. Nah, ini sudah dingin dan aku sudah pindahkan juga ke wadah yang besar. Terus aku mau pisahkan kulit arinya kayak gini. Caranya aku bawa aja satu kayak gini. Terus kita kupas aja. Nah, kalau misalnya udah bisa dikupas kayak gini, berarti emang udah matang ya. Kalau misalnya emang belum bisa dikupas seperti ini, tandanya kacangnya belum matang. Nah, kita kupas aja sampai dengan habis. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman kalau udah dikupas. Sekarang aku mau blender dulu kacangnya, dihaluskan. Kalian bisa tumbuk atau blender ya. Nah, ini kurang lebih ya. Aku sudah blender kayak gini teksturnya. Ini aku sudah siapkan wadah kosong, kemudian aku mau masukin kacang tanah yang sudah tadi aku haluskan. Kemudian aku mau campurkan 250 gram gula halus atau gula pasir yang di blender ya teman-teman. Kita aduk-aduk aja kayak gini sampai dengan si kacangnya itu terlumuri oleh gula. Kita tekan-tekan sampai dengan nanti si kacangnya itu tidak menggumpal. Kemudian aku mau masukin tepung terigunya sedikit demi sedikit. Di sini aku pakai protein sedang ya, tapi kalau kalian punyanya protein tinggi atau protein rendah itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak ngaruh kok. Nah, kita aduk-aduk aja sambil ditekan-tekan seperti ini. Sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit tepung terigunya itu. Kita tekan-tekan seperti ini sampai dengan si kacangnya itu nggak menggumpal lagi. Nah, kayaknya ini aku kurang besar ya teman-teman wadahnya. Aku saranin kalian pakai tempat yang besar ya. Sekarang aku mau pindahkan dulu ke tempat yang hijau ini. Nah, ini kan lebih luas ya teman-teman. Sekarang aku mau aduk-aduk aja kayak gini. Nah, aku tambahkan setengah sendok teh vanili. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Vanili yang tadi itu opsional ya teman-teman. Kalau kalian nggak mau atau kalian nggak punya, itu nggak apa-apa ya. Nggak usah pakai vanili. Nah, kita aduk-aduk aja sampai dengan semuanya tercampur rata tadi vanili dan garamnya. Nah, ini aku pakai 300 ml minyak sayur, kita masukin sedikit demi sedikit, terus kita aduk kayak gini. Sampai dengan tercampur rata ya, teman-teman.
Nah, ini aku sudah campurkan minyak sayurnya semuanya tadi yang 300 ml itu. Aku mau aduk-aduk aja kayak gini sampai dengan si tepungnya itu udah nggak ada lagi. Apa udah nggak terlihat ya, jadi warnanya tuh kuning kayak gini. Biar cepat kita uleninya pakai tangan aja teman-teman sampai kalis ya. Nah, pokoknya kita uleni aja sampai dengan nanti udah nggak ada lagi tepungnya, udah tercampur kayak gini. Terus kalau misalnya udah bisa dibentuk kayak gini, nah udah bagus berarti ini ya teman-teman. Kita udah bisa siap dibentuk. Aku sudah siapkan nampan, terus aku bawa sekepal seperti ini, aku tekan-tekan di nampan. Kalau kalian rasa lengket, kalian bisa taburkan tepung ya. Nah, ini kalau bisa adonannya jangan terlalu tipis atau juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kita sedang aja, terus aku pakai cetakannya yang kayak gini. Untuk cetakannya terserah kalian ya. Nah, kita tekan. Kemudian kita goyang-goyang kayak gini, kita pisahkan ya. Biar nggak menempel. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lakukan sampai dengan habis ya. Maaf ya karena aku diganggu bocah, aku skip aja untuk bagian aku cetak kuenya ya. Ini alat yang aku gunakan untuk pengganti oven atau untuk panggangannya. Aku pakai alat kukusan seperti ini, terus aku mau olesi dengan minyak ke semua permukaannya. Tenang aja ya teman-teman, kalau kalian nggak punya alat seperti ini, kalian bisa pakai loyang, tapi loyangnya bukan bagian depannya ya, tapi bagian belakangnya. Kalian bisa olesi minyak loyang itu, terus kalian bisa cetak di situ. Nah, aku udah taruh semua yang tadi udah dicetak. Kemudian aku mau olesi dengan kuning telur. Kita aduk aja kuning telurnya. Aku pakainya kuning telurnya aja ya teman-teman, nggak pakai yang putihnya. Karena nanti warnanya itu biar cantik. Kita olesi ke semua permukaannya. Kalau kalian pengen warnanya itu kuning dan menonjol lagi, kalian bisa ulangi stepnya ya, jadi 2 kali atau mungkin 3 kali ya. Nah, ini aku udah olesi kayak gini ya, teman-teman. Sekarang saatnya kita panggang. Ini aku sudah siapkan wajannya. Terus aku mau masukin kayak gini. Wajannya jangan dipanaskan dulu ya, teman-teman. Karena ini bukan oven, ini wajan yang gampang buat panas. Kemudian aku mau tutup. Kita masak kurang lebih 15-20 menit dengan api yang super kecil. Ini super kecil ya teman-teman. Seperti ini. Nah teman-teman, ini aku udah masak kuenya kurang lebih selama 20 menit. Kalian harus rajin mengeceknya ya. Kalian bisa tekan atau digeser seperti ini. Kalau emang udah geser, tandanya kuenya udah matang. Nah, kalau misalnya bagian permukaan depannya itu masih sedikit lembek, kalian jangan khawatir ya, teman-teman. Nanti didiamkan aja di suhu ruangan itu, nanti jadi padat lagi kok. Nah, sekarang aku mau sisihkan dulu, terus aku mau angkat ya. Nah, ini teman-teman jadinya, terus aku mau panggang lagi yang lainnya. Ini adonan kedua aku, kalian bisa terus diulang stepnya seperti tadi sampai dengan adonannya habis ya.
Nah teman-teman, ini kue kacang tanah aku udah jadi. Yang sebelah kanan itu aku olesi dengan telurnya 1 kali. Nah sedangkan yang sebelah kiri ini aku olesinya 2 kali, jadi terlihat lebih cantik ya. Nah kue kacang tanah ini teksturnya itu di dalamnya itu lumer dan di luarnya itu crunchy ya. Agak sedikit keras seperti ini. Sekarang aku mau coba ya teman-teman. Ini rasanya enak banget loh teman-teman, kalian harus wajib banget di rumah bikin, apalagi anak kosan ini tanpa oven, tanpa mixer pasti bisa ya. Sekarang aku mau makan lagi. Dan jangan lupa kalian wajib subscribe dulu ya yang belum subscribe. Assalamualaikum.